Anda masih di Breaking News TV One, pemirsa. Saksi ahli Aan Eko Widiarto menyatakan sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi ini bukan sebatas mencermati angka perhitungan akhir, melainkan juga proses yang melatar belakangi hasil penghitungan akhir. Ahli Hukum Tata Negara Aan Eko Widiarti menegaskan bahwa hal ini saat diminta pendapatnya di sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 2 April. Kepercayaan publik terhadap sistem pemilu adalah dasar dari demokrasi yang sehat dan lembaga hukum memiliki peran kritis dalam memastikan bahwa setiap aspek pemilu dilaksanakan sesuai dengan standar hukum dan demokrasi yang tertinggi. Keadilan dan integritas pemilu harus dijaga bukan hanya untuk menghormati prinsip dasar kedaulatan hukum, tetapi juga tentang memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga. Keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebutuhan menyelenggarakan proses pemilu sangat penting untuk menjaga integritas proses pemilu di samping juga menghormati kehendak rakyat. Makna memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum menurut ahli adalah memeriksa dan mengadili perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU mengenai proses perolehan jumlah suara dan hasil perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional. Apa yang dimaksud proses perolehan di sini? Menurut ahli adalah mahkamah memeriksa dan mengadili proses memperoleh suara dari adanya pelanggaran yang belum, tidak dapat, atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Ada dua pelanggaran. Pelanggaran yang tidak dapat ditolerir, intolerable condition, dan atau pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Yang kedua, kalau soal hasil perolehan, maka maknanya adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan jumlah suara peserta pemilihan umum secara nasional yang dibuat oleh KPU. Hakim MK Arsul Sani bertanya kepada saksi ahli perihal keterbatasan waktu yang dimiliki oleh MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu presiden yaitu 14 hari. Dan berikut pemirsa, jawaban saksi ahli hukum tata negara Aan Eko Widiarto dalam sidang perselisihan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Saya ingin tanya dalam konteks antara judicial activism dengan judicial restraint itu posisi mahkamah kalau menurut ahli sebaiknya seperti apa ya, apalagi mahkamah seperti yang tadi disinggung oleh Bawaslu itu dibatasi oleh legal framework tertentu seperti menyelesaikan perselisihan ini dalam waktu 14 hari. Bagaimana ketika dihadapkan antara judicial activism dengan judicial restraint? Bagaimana posisi Mahkamah Konstitusi? Mahkamah dalam beberapa putusannya memang kadang-kadang mengambil posisi judicial activism, tapi kadang-kadang mahkamah mengambil posisi judicial restraint. Saya pernah meneliti soal rasio desiden di mahkamah ini, tapi dari sisi benang merahnya saya melihat Mahkamah Konstitusi berani melakukan judicial activism ketika terjadi tanda kutip kedaulatan hukum. Ada sesuatu yang sangat mendesak di bidang hukum yang mahkamah harus hadir. Misalnya, ada condition intolerable, kondisi yang tidak bisa ditolerir, sehingga kalau mahkamah tidak memutus, maka penyelenggaraan suatu election akan mengalami pertentangan dengan pasal 22E. Itu yang diambil mahkamah di kasus Jawa Timur. Ya, pemirsa, kita sudah bergabung juga bersama dengan Prof. Asrun, pakar hukum tata negara. Selamat siang, Prof. Sehat? Sehat, alhamdulillah, terima kasih. Sehat. Petikan tadi yang baru saja kita saksikan perihal dengan judicial activism dan judicial restraint. Anda melihatnya seperti apa? Ini harapan MK sendiri apa dengan pertanyaan tersebut? Saya lihat dia salah paham itu. Oke. Ya, salah paham terhadap kondisi aktual saat ini. Bahwa sekarang ini tidak ada kedaruratan hukum, ya, karena pengaturan rejim pemilu sudah diterapkan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Beda dengan sebelumnya. Saya berikan contoh misalnya ketika muncul istilah TSM, ya, di tahun 2008 yaitu perkara sengketa pemilu Gubernur Jawa Timur. Waktu itu banyak masalah tapi tidak di-cover dalam Undang-Undang Pemilu, belum ada, ya. Jadi Mahkamah
membuat apa yang disebut sebagai rechtfinding, penemuan hukum, terobosan hukum. Karena kedaruratan hukum, situasi sekarang berbeda. Sekarang mau bilang apa? Misalnya persoalan administrasi, pemilu. Ada undang-undang pemilu, ada koridor pengaturannya. Ada misalnya sengketa proses pendaftaran, ada. Apalagi hasil perolehan suara ada. Jadi semua ini sudah tercover. Jadi undang-undang pemilu itu adalah puncak dari pengaturan undang-undang yang terkait dengan pemilu. Apa pilpres atau pemilu umum atau misalnya sengketa pemilu segala macam. Jadi sudah ada, dan ini namanya politik hukum kita ini sudah terpenuhi. Ya, sudah terpenuhi pengaturan semacam itu. Jadi tidak ada kedaruratan hukum. Ini kan problemnya begini, persoalan disebut seolah-olah dibentuk di image ya. Dibentuk citra ada kedaruratan hukum, ada persoalan fundamental, pelanggaran fundamental segala macam, karena persoalan inti sengketa hasil pemilihan suara itu tidak bisa dibuktikan, ya kan, karena jaraknya terlalu jauh. Jadi diambillah satu sudut atau satu angle, gaya memotretnya ini yang disikat, ya. Itu seperti misalnya katakanlah, kok Pak Prabowo penampilannya kok santai, kok dapat suara banyak. Jelas rakyat tidak suka yang berkerut-kerut, yang terlalu serius. Rakyat tidak suka dengan gaya-gaya orasi ilmiah di kampus. Nggak seperti itu. Rakyat pengen yang santai, tapi punya keyakinan ketika tokoh ini terpilih, dia bisa kerja keras. Itulah Pak Prabowo, saya kira ya. Jadi kemudian juga kalau saya ikuti tadi yang kebetulan saya ikuti betul nih persidangan hari ini melalui TV One ya. Saya lihat misalnya ada satu pendapat ahli psikologi politik. Ya, dibilang bahwa perubahan penampilan Pak Prabowo dari yang sangat serius jadi sangat santai, itu kemudian seolah-olah dibikin-bikin. Kan perilaku orang, apalagi secara beruntun, secara konsisten yang terjadi selama 5 tahun, itu bukan suatu bikin-bikinan. Ya, kayak gitu loh. Jadi riset itu pendapat ahli ya, hard based on research, based on organized research, but not individual perception. Jadi salah itu. Oke, Prof. Hasrul, kita juga sama-sama saksikan dan juga pemirsa kita kembali ke gedung Mahkamah Konstitusi karena ini hasilnya akan segera dimulai kembali persidangan perselisihan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi, pemirsa. Kemudian tentang inisiatif Sirekap sejak tahun 2020 ya. Kemudian diakui bahwa Sirekap adalah alat bantu atau alat kerja resmi sebagai alat kerja utama, kemudian Sirekap sebagai penjaga kemurnian hasil suara, dan seterusnya. Ada siaran pers juga setelah pencoblosan, ada alat diakui bahwa itu alat bantu, rekapitulasi, dan publikasi, sarana akuntabilitas publik, dan seterusnya. Kemudian ada keterbukaan data KPU, ada situsnya Open Data KPU, kemudian ada laman web publikasi, saya juga capture. Kemudian ada disclaimer dari halaman web publikasi, bisa dipercepat. Ini sekedar buat bacaan saja bagi yang menyimak, silahkan bisa di-copy, kami sudah distribusi kepada majelis. Lanjut. Ini cerita tentang Sirekap, bahwa Sirekap itu memang resmi dipakai. Terus lanjut. Nah ini memudahkan akses informasi publik menurut disclaimer-nya. Nah perjalanan Sirekap ini saya percepat, jangan di ini. Next. Ini perjalanan Sirekap versi ringkasan saya, bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara, Sirekap adalah alat kerja atau alat bantu yang resmi dan utama, di mana saat ini merupakan satu-satunya alat kerja yang wajib digunakan karena tidak ada alat bantu lain yang lebih akurat. Hasil perhitungan di TPS adalah informasi publik berupa, ini ditulis sendiri oleh KPU di dalam situsnya, infografis dalam kurung, diagram lingkaran atau pie chart, dan diagram batang. Kemudian ada tabel atau yang berisi tabulasi, rincian data. Kemudian C hasil, dulu disebut C1. C hasil penulisannya C titik hasil, ini agak aneh bagi saya. Formulir C hasil yang diupload di Sirekap adalah data otentik atau sah dan diakui oleh KPU, terbukti dipakai dalam rekap berjenjang. Kemudian masyarakat berhak untuk mengawasi, meneliti, memberi masukan. Nah ini yang saya lakukan. Kemudian KPU menjalankan Sirekap dan sempat melakukan koreksi data. Artinya memang dipakai, kemudian dikoreksi dan terakhir ditutup. Namun sejak 6 Maret atau 7 Maret mungkin ya, halaman rekapitulasi sudah tidak bisa menampilkan atau tidak menayangkan diagram dan tabel data detailnya. Kemudian berdasarkan pengamatan data JSON,
kalau kita pakai script atau robot tidak ikhlas tadi, update terakhir halaman web pemilu2024.kpu.go.id masih mengalir sampai 23 Maret 2024 setelah pengumuman. Kemudian progres TPS terakhir yang saya pantau, status suara true, di dalam kolom itu ada status true and false, true or false, benar atau salah. True itu artinya terisi, false belum terisi. Kalau status suara true itu ada 67582, artinya kurang lebih TPS-nya itu yang terisi 78,66%. Kalau saya cek termasuk data administrasinya atau data pendampingnya yang lengkap itu ada 519.343 dari seluruh TPS 823.236 atau sekitar 63%. Total suara sah terakhir kalau saya pakai fungsi sum dalam database itu 104 juta, sehingga kalau diproyeksi total pada saat mencapai 100% seharusnya sekitar 133 juta. Ini sebagai kejutan saja dulu. Oke, lanjut, next. Nah, saya membuat inisiatif apa? Ada inisiatif robot biru ini karena saya menganggap kita semua berhak untuk meneliti datanya. Robot biru membuat robot situng, itu robot pemantau halaman ini namanya robot tidak ikhlas, itu melakukan web crawling atau banyak yang menyatakan web scraping istilahnya. Dilakukan secara periodik setiap 15 menit, jadi data KPU saya duplikasi setiap 15 menit untuk seluruh Indonesia. Setiap 15 menit saya punya yang terbaru dan yang lama tidak dihapus, sehingga ada riwayatnya, sehingga saya tulis di yang ketiga, kita melakukan penyimpanan seluruh angka dan dokumen C hasil secara historical untuk mengetahui data terbaru dan data lama jika terjadi perubahan-perubahan, termasuk angka-angkanya ya. Baik, next. Nah, ini temuan secara umum, ini yang gampang-gampang aja. Saya melihat ada perubahan sebanyak 443.453 kali terhadap data yang pernah diinput. Kemudian itu terjadi di sekitar 244.533 TPS. Artinya ada footprint perubahan di dalam data Sirekap. Kemudian saya ngecek penjumlahan perolehan suara paslon 1, 2, 3. Saya bandingkan dengan kolom suara sah, karena ada kolom suara sah dalam C1 halaman 3 itu ya. Itu kalau saya bandingkan ada selisih sekitar 23.423.395. Kemudian saya juga melakukan pengecekan atau checksum terhadap pengguna total dibandingkan dengan suara total. Itu ada terjadi selisih atau tidak sama di 32.000 hampir 33.000 TPS. Kemudian pengguna total dan seterusnya mungkin saya nggak perlu baca. Yang cukup fantastis di sini, seandainya dalam foto C1 itu ada tanggal ya, menunjukkan tanggal di situ adalah tanggal di fotonya C1 atau C hasil, maka di situ yang melewati tanggal 15 ada 324.000 kalau nggak salah, itu lebih ya, saya kurang kelihatan dari sini. Jadi ada upload foto yang sebenarnya diambil fotonya itu sudah melewati tanggal 15. Nah ini checksum yang agak umum, itu bisa dilihat ada perbedaan suara sah dan sebagainya yang sangat fatal, ada 23 juta lebih. Sehingga saya bisa dengan mudah mengatakan ada kemungkinan suara yang tidak dapat dipercaya itu sekitar 23 sampai 38 juta dari halaman ini saja. Oke, next. Nah, kemudian saya melakukan pengecekan detail sebanyak 5 cara. Cara yang pertama, boleh next. Saya membuka halaman utama ya. Ini ada di web archive, bisa dilihat walaupun KPU sudah menutup, ini masih bisa dilihat, ada potret-potret yang dilakukan oleh web archive, bisa dilihat di di slide saya itu ya. Itu potret pertama tanggal 14 itu yang sempat terambil oleh web archiver, itu jam 18.30 sudah ada suara segini. 46.000 sekian TPS dengan komposisi angka perolehan persennya 21, 57, dan 20. Tapi setelah saya cek di dalam data yang saya kumpulkan dari Sirekap, itu ternyata data yang tertua gitu itu ada pada jam 21.46. Jadi ini data
yang jam 18.30 kita perlu pertanyakan dari mana. Dan sekarang tidak ada lagi di data Sirekap, di database yang kami generate dari hasil JSON yang kami tangkap, itu kemana sekarang? Itu checksum pertama. Ini perlu dipertanyakan kepada KPU. Yang kedua, terus lanjut. Masih di halaman pertama, jumlah suara yang sudah dipercaya itu bisa mencapai 43 juta dengan perhitungan saya mengambil satu sampel pada saat progres TPS di sekitar 64,14%. Itu total suara paslon saya jumlahkan 1, 2, 3 itu 77 juta sekian. Kalau diproyeksikan 100%, anggaplah merata ya angka itu dan masuk secara acak, maka proyeksi 100%-nya itu hanya 120 jutaan kira-kira. Tapi dalam pengumuman kan ada 164 juta pada akhirnya. Jadi ini yang keliru yang mana gitu kan. Jadi ada potensi yang sudah dipercaya 43 juta. Next. Itu pengecekan jenis pertama. Pengecekan kedua, saya mengecek kehadiran. Jadi pengguna DPT kalau dibandingkan dengan pemilih DPT, itu harusnya lebih kecil atau sama dengan. Kalau pemilih DPT itu ditambah 2% ya. Ini nama-nama ini, nama kolom ini saya ambil dari istilah yang dipakai di Sirekap sendiri. Ada 4.000 sekian TPS yang error, artinya dia harusnya lebih kecil atau sama dengan, ternyata dia lebih besar. Kemudian ini pengguna DPT, pengguna DPTB, dan yang non-DPT atau DPK kita kenal. Kalau dibandingkan dengan pengguna total gitu ya, itu harusnya sama, tapi ada yang tidak sama di 17.000 TPS. Kemudian yang terakhir yang di checksum kehadiran ini, sebentar. Next, balik ya. Pengguna total dan suara total harusnya sama. Tapi ini tidak sama di 32.000 TPS, hampir 33.000, kurang 6 TPS. Ini error. Next, yang ketiga, checksum suara. Ini tadi yang sempat saya capture. Jadi total suara total itu harusnya adalah penjumlahan suara sah dan suara tidak sah. Itu harusnya sama, tapi terjadi ketidaksamaan di 5.503 TPS. Kemudian suara sah saya bandingkan dengan suara paslon 1, 2, 3 saya jumlahkan. Ada perbedaan di 25.208 yang seharusnya sama. Kalau saya hitung selisih pakai metode sum di masing-masing kolom itu, kolom 1, 2, 3 saya jumlahkan, kolom keempat saya jumlahkan juga, selisihnya ada 23 juta seperti preview di awal. Oke, next. Nah, ini kemudian saya coba melakukan checksum per batch. Jadi, karena dalam data Sirekap itu ada timestamp, jadi dalam sistem Sirekap itu, setiap data masuk itu segelondongan, bukan satu-satu. Bukan satu TPS, tapi segelondongan. Misalnya ada 1.000 TPS bareng naiknya, timestamp-nya sama. Nah kalau itu saya jumlahkan, semuanya angka selalu tidak bersesuaian. Mulai dari tadi penjumlahan paslon dibandingkan, penjumlahan suara paslon dibandingkan dengan suara sah misalnya, itu berbeda. Kemudian kalau suara sah saya tambahkan dengan suara tidak sah, itu berbeda juga dengan suara total, gitu ya. Terus saja sampai ujung dibandingkan dengan kehadiran. Suara total itu kan harusnya sama dengan pengguna total, ternyata tidak sama lagi. Kemudian suara total itu kan penjumlahan DPT yang hadir ditambah DPTB ditambah DPK gitu ya. Itu harusnya juga sama, itu berbeda lagi. Ini contoh batch pertama jam 21.46 pada tanggal 14 Februari. Bisa diduga terjadi penggelembungan suara atau suara tidak sah berubah menjadi sah, atau dan juga temuan dugaan kuat ada komposisi presentasi relatif yang selalu fix. Kemudian persentase perolehan suara cenderung tetap gitu ya. Oke, batch kedua saya lakukan lagi, next. Hasilnya kurang lebih sama. Jadi masih seperti itu, semuanya nggak nyambung sampai belakang, mulai dari kehadiran, suara total, suara sah, dan penjumlahan suara paslon, semuanya nggak sama. Setiap saya kelompokkan per timestamp. Terus yang ketiga ini contoh nih. Bisa dilihat mulai langkah 1 sampai 6 semuanya hasilnya begini. Batch 3. Next. Nah, sama ya. Terus next lagi. Ini kalau keseluruhan saya cek akan seperti ini. Sampai 950 kali batch. Baru berhenti. Semuanya seperti ini kecenderungannya. Gitu. Kecuali ada satu pernah 20% di paslon 2
gitu ya, 1 kali antri. Sisanya kurang lebih seperti ini, 56 sampai 58, ada 60 sedikit. Pokoknya selalu begini komposisinya, dan kalau paslon 1 dan 2 dan 3 di jumlah cenderung tetap. Kalau paslon 1 lagi naik, paslon 3 turun, dan sebaliknya. Next, terus. Ini polanya. Saya melampirkan ini, ada filenya, sudah saya kirim kemarin. Oke, next. Next, jadi ada pola di sini. Kelihatan nggak pernah ini ya, nggak pernah berubah dalam tanda kutip. Nggak pernah, karena hanya 1 kali dia, tidak sekian angkanya. Terus. Next. Saya masih ada berapa menit? Nah, ini checksum tentang footprint-nya. Idealnya, kalau benar kerjanya, 1 TPS itu KPPS mengupload 1 kali selesai recordnya untuk Pilpres ya. Tapi kenyataannya ada banyak kesalahan dan diakui sendiri. Iya, oleh sudah, KPU. waktunya sudah habis. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk Silakan. pemohon, kuasa hukum pemohon? Silakan. Ada yang mulia, saya minta Saudara Heru memulainya. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Pertanyaan untuk saudara saksi. Yang pertama mungkin untuk memberikan mahkamah deskripsi mengenai metode saksi dalam memeriksa sistem Sirekap secara web crawling. Mohon bisa dijelaskan secara singkat kepada mahkamah apa itu web crawling dan apakah itu dilakukan secara front end atau back end. Ya, itu pertama. Yang kedua, saudara saksi tadi mengatakan bahwa melihat beberapa pola di mana Sirekap itu memberikan data yang berbeda ketika form C hasil itu diupload pada sistem Sirekap. Bisakah saudara saksi memberikan kesimpulan singkat supaya mahkamah bisa mengerti bahwa apakah ada sifat kesengajaan ataupun ada beberapa kesalahan-kesalahan pada Sirekap yang dapat saudara saksi utarakan di dalam sidang ini. Terima kasih. Yang mulia izin, boleh saya langsung jawab biar tidak lupa? Sebentar, Nanti saudara saksi. digabung sekalian. Oh ya. Yang mulia, saya Catat masih saja. akan teruskan beberapa pertanyaan Silakan. kepada saksi ini. Silakan. Baik, makasih. Saudara saksi melanjutkan kolega saya tadi, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Yang pertama, saya ingin apakah saudara saksi menemukan anomali hasil perhitungan suara berdasarkan Sirekap? Kalau saudara menemukan berapa jumlah suara yang tidak jelas sumbernya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah saksi menemukan fakta C1 hasil yang diupload melalui Sirekap berdasarkan metadata? Yang ketiga, menurut temuan saudara saksi, dengan menggunakan checksum, siapa yang diuntungkan? Apakah semua temuan saudara itu dikonfirmasi berdasarkan Sirekap? Dan apakah yang paling jelas dari temuan saudara tersebut? Yang terakhir, dengan alat yang saudara miliki, sejak kapan saudara bisa membaca hasil pemilu berdasarkan Sirekap? Dalam upload ini apa yang saudara temukan? Cukup? Cukup. Sementara Dari- masih ada satu lagi, saudara Sira. 2, Pak. Oh, hanya 2. Iya. Ya, baik, makasih yang mulia. Dari termohon? Terima kasih majelis, kami tidak mengajukan pertanyaan, nanti log activity berkaitan dengan perubahan-perubahan di Sirekap akan kami jadikan alat bukti tambahan. Terima kasih. Dan kalau bisa Bapak ajukan saksi atau ahli yang bisa menjelaskan ini, Pak. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait silakan. Ada yang mulia satu. Ada satu yang mulia. Kami tidak panjang ya. Tadi kurang jelas ya. Kami masih belum tahu saudara saksi ini saksi fakta ya. Saksi dia. Fakta. Saksi fakta ya. Iya. Walaupun memang muatannya muatan analisis, tapi kita coba untuk bertanya saja. Ini kan yang saudara temukan hari ini kan berangkat dari satu temuan yang didasarkan pada analisis saudara terhadap Sirekap. Apakah saudara saksi pernah masuk lebih dalam tentang penghitungan secara berjenjang? Pernah dilakukan nggak selama ini?
di